Oke, jadi ini gue buat setelah gue dapet enlightenment ya terkait satu dua materi. Jadi tadinya gue real nggak ngerti. Dan artian nggak ngerti tuh nggak bisa ngejelasin. Kalau misalnya ngerti mah mungkin ngerti-ngerti aja. Tapi kan ngejelasin hal yang lain kan. Nah, jadi gue kalau setelah gue pikir materi 10-11 rasanya udah cukup. Cuman ada yang gue mau bahas di solution. Yang gue punya itu soal 2000 sekian. Nah, gue cuma mau bilang hati-hati di materi tertentu. Jadi jangan lihat apa yang disebutin, tapi lihat yang diminta. Maksudnya gimana? Gue juga salah. Jadi contoh nih, misal ada soal dengan SALC, Symmetry Adapted Linear Combination, energi orbital bisa ditentukan. Terus permintaannya gambar diagram energi. Nah, berikutnya dikasih data. Jadi abis dibilang gitu dikasih data. Datanya itu misalnya ini N, dia itu punya 2S, 2P, Z, 2PX, 2PY. Nah, terus simetrinya itu A1, A1, A1E. Terus H itu dia punya 1S, simetrinya A1E. Nah, tadinya gue tuh mikirnya, oh harus gambar diagramnya pakai SALC gitu. Tapi ternyata awalnya gue bingung karena seingat gue SALC itu materi SKA ya, bukan materi SIK. Dan ternyata kebanyakan di Atkins juga materinya SKA sih. Jadi menurut gue selama lu bisa nentuin simetri, kayak misalnya C2 velala dan sejenisnya, itu udah cukup sih. Karena kalau misalnya mau ngerjain SALC ini, ada data yang kurang, yaitu tabel karakter dari NH3. NH3 itu kan C3V. Sedangkan di soalnya nggak dikasih tabel karakternya. Kalau lu nggak punya tabel karakter, lu nggak bisa nyelesain permasalahan simetri. Jadi, bisa jadi caranya itu cara lain ngerjainnya. Nah, ternyata kalau ini cara ngerjainnya, ya sesuai yang gue pikirin. Maksudnya, kayak tinggal gambar diagram energi biasa aja. Jadi misal nih, ini kita punya H. H itu kan punya satu S kan. Tapi dalam konteks molekul NH3, itu berarti kalau misalnya di sini kita punya H, ya dia punya 1S. Nah, 1S-nya itu dua ini, itu simetrinya S1, yang satu itu simetrinya A1. Nah, kemudian kalau di N-nya, dia itu punya 2S, 2PZ, 2PX, PY. Nah, yang ini A1, ini berdua S1, terus ini A1 juga. Jadi ini 2PS, 2S kok 2PS. Sini 2P. Nah, ya kalau bentuk diagram energi harus simetri yang sama. Jadi kalau dalam konteks ini, kan kita punya yang terendah dulu kan. Jadi kalau misal di sini semua ada elektronnya, kan A1 itu kan nitrogen kayak gini kan, 5. Sekolah H 111. Ya udah, digabungin deh yang A1 sama A1. Berarti kan 1S sama 2S kan. Nanti mereka pasti ada antibondingnya berarti. Di sini kan A1 bintang. Nah, tapi A1 kan bukan itu aja kan. Ada juga A1 dari 2P. Nah, itu juga bisa ngebentuk. Jadi, kalau nggak salah sih, gini ya berarti.
Harusnya nggak boleh sejajar sih, dalam artian energinya harusnya lebih rendah. Enggak, kan gabungan dua-duanya ya, jadi kayak di sini make sense. Jadi misal ini, terus ada jadi ini. Kemudian baru yang S1. Nah, yang S1 misalnya kita buat di sini. Nah, baru deh diisi. Jadi totalnya kan ada 3, 3, 2, 8. Tuh kita misalnya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kayak gini. Mungkin mempertimbangkan NH3 itu ada PEB ya, kayaknya ini kebalik sih yang E sama yang A1 ini. Jadi ini kebalik ya, sorry. Mungkin nggak, menurut gue sih kalau lu ngerjain kayak gue yang salah ini, gue nggak tahu yang bener ya, tapi kalau gue mikir ada PEB, berarti ini urutannya kebalik. Itu pasti dapat poin sih, jadi ya mohon maaf ya. Tapi kurang lebih intinya adalah kalian harus ngegabungin simetri. Dan kalau di konteks ada dua nih, misalnya di kiri ada satu A1, di kanan dua A1, itu dua-dua bisa ngegabung, jadi nggak sendiri gitu. Atau uh, atau sebenarnya yang bergabung tuh cuman tiga ini dan tiga ini sih. Yang ini yang enggak. Jadi ini kayak non bondingnya yang ini. Itu salah satu kemungkinan lain. Oke, gue agak lupa, tapi intinya adalah ketika kalian, intinya sih secara prinsip bisa gabung aja ya, cuman beda posisi energinya aja. Ini karena gue nggak terlalu ingat, tapi kalau gue mungkin bakal jawab kayak gini. Kalau misalnya gue mau revisi jawaban, yang A1 ini jadi non bonding karena dia udah dua gitu. Jadi kalau misalnya mau direvisi, sini kan ada tiga, sini ada tiga. Nah, mereka nanti terus yang satu itu non bonding di sini, jadi dia nggak berikatan. Tapi nggak mungkin non bonding karena dia punya simetri yang sama. Jadi kalau simetri sama masih bisa gabung-gabung aja sih. Kayak menurut gue sih sah-sah aja ya, kan simetrinya sama. Tapi itu kurang lebih nih. Jadi intinya adalah ini tuh tinggal gambar langsung diagram, nggak perlu pusing-pusingin istilah ini. Jadi istilah ini cuma bikin kena mental doang. Nah, terus ada lagi di yang lain. Itu ada juga yang soalnya kurang. Jadi kayak misal ada molekul oksigen, di itu term simbolnya ini. Sorry, kebalik. Jadi term simbolnya ini 3, ini G. Nah, jelasin gimana dapetin ini dari konfigurasinya. Nah, konfigurasinya itu nggak lengkap. Jadi kalau misalnya di soal konfigurasinya itu ini bla 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 ya. Terus di akhirnya ada 1 pi U2, terus 1 pi G1. Nah, ini kurang karena ganjil. Jadi harusnya itu gini. Jadi kalau kalian dapat soal konfigurasi, cek lagi konfigurasi lengkap atau enggak. Kalau konfigurasi lengkap sampai sini ya, itu maka kita bisa dapat ini kan. Kan triplet, dia satu-satu. Terus kenapa dia sigma? Karena 1 pi dan 1 pi. Jadi kan kalau misalnya menentuin term simbol, itu kan kita tentuin lambda dulu. Lambdanya kan, ini kan ada 2 pi. 1 pi itu kan plus minus ya. Kalau misalnya dia ada di pi yang berbeda elektronnya, ini kan satu elektron, berarti pi yang pertama nilainya plus, pi yang kedua nilainya min. Artinya lambdanya 0. Kalau lambdanya 0 berarti dia sigma. Kemudian multiplicitasnya, kalau nggak salah S deh. Kan setengah tambah setengah kali 2 tambah 1, 3. Kemudian paritasnya, kan ini G kali G kan G. Kemudian minusnya, itu wajar karena orbital pi ya. Jadi bisa minus. Minus itu dalam artian ketika dicermin dia, misalnya orbital pi, kan gini ya ketemunya.
Nah, ini kalau kita buat cermin, kan dia beda tanda ya. Nggak bisa di cerminnya nggak simetris. Karena ini beda tanda. Maka dia min. Gitu. Tapi poin penting yang gue mau highlight adalah di sini soalnya kurang ya. Jadi ketika kalian nemu soal yang nggak bisa dikerjain, dan kalian tahu itu jelas salah, maksudnya ini kan elektronnya ganjil, oksigen kan nggak ganjil. Itu berarti salah. Terus ada soal lain, itu misal kita punya gabungan term rotovibrasi, yaitu ini J sama dengan G nu ditambah FJ. Nah, kemudian ini dikasih beberapa nih informasi, yaitu ada cabang P yang dia itu delta J-nya sama dengan min 1, cabang Q yang delta J-nya sama dengan 0, kemudian ada cabang R yang delta J-nya plus 1. Nah, diminta tentuin aturan seksinya. Ya udah, cara simpelnya, ini mungkin gue kerjain satu aja ya. Jadi, misalnya kita punya S, nu, J, kan dia sama dengan G dan F ya. Itu kan bisa kita ubah jadi kita perjelas ya, maksudnya ini V plus setengah V yang ini wiggle ditambah B konstanta J plus 1. Nah, yang perlu dikerjain itu simple. Jadi misalnya buat P ya, contohnya P itu kan delta J-nya min 1. Berarti kita akan mulai dari J min 1. Nah, artinya kalau misalnya dikerjain di sini, itu tinggal dimasukin aja. Jadi kita punya S V plus 1 J min 1 dikurang S, ini bukan V, ini no, J. Nah, tinggal dimasukin aja ke yang di atas. Kan kalau yang di atas, dia itu jadinya nu ditambah 3/2 ditambah B J min 1 J terus dikurang nu ditambah setengah dikurang B J plus 1. Nah, ini tinggal kalian selesaikan, nanti dapat versi simpelnya. Jadi, tapi intinya ini tinggal dimasukin aja sih permintaannya, jadi nggak terlalu susah. Asal kalian tahu term ini dan ini. Maksudnya inget gitu, kalau G itu jadi ini, kalau F itu dia jadi ini. Nah, terus, tapi kalau misal kalian nggak inget pun, menurut gue pribadi, minimal kalian bisa nulis ini aja. Ya, dapat sesuatu lah. Terus terakhir, itu tentang fluorescence dan phosphorescence. Jadi gini, kita pakai case diatomik ya, biar gampang. Jadi misal ada molekul kayak gini. Nah, kita bisa gambar diagram energinya. Kayak gini. Nah, seandainya ini displacement atau jarak yang di nilai energi terendah, itu tuh panjang ikatan. Jadi kita sebut panjang, ya udah, ikatan. Nah, kalau misal kalian ingat, ini kan vibrasi. Ini kan ada tingkat-tingkat energinya kan, energi vibrasi. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud di sini? Jadi kalau misalnya si atomnya ngegeser dikit aja, jadi jarak ini X-nya ya. Jadi misalnya ini ngegeser, manjang dikit. Terus
dia pindah ke sini. Maka energinya itu, energi vibrasinya tetap di sini nih. Sama aja kalau misalnya dia di panjang ikatan di sini. Jadi geseran dengan jarak tertentu itu sama, tapi ada batasnya. Jadi ada batasan di mana dia kalau misalnya dia panjangnya lebih jauh sampai sini, itu udah naik energi vibrasinya. Jadi ada panjang. Jadi ketika molekul itu bervibrasi, misalnya dia ke sana panjang, terus dia mendek, ada rentang tertentu di mana itu dianggap energi vibrasi yang sama. Dan ini rentangnya. Jadi serentang ini, sepanjang ini, itu disebut energi vibrasi yang sama. Ketika dia manjang lebih jauh, berarti keluar dari yang hijau ke yang biru, dia udah bisa tereksitasi vibrasinya. Jadi pergerakannya udah cukup untuk bikin terjadinya eksitasi vibrasi. Gitu. Nah, ketika molekul itu dieksitasi secara elektronik, kalau ini kan vibronik, maka ada diagram energi baru. Jadi ini yang satu, ini yang dua. Jadi kalau kalian lihat dua ini, itu tuh beda elektronik. Kalau vibroniknya tetap masing-masing. Jadi di sini ada vibronik, di sini ada vibronik. Gitu. Nah, artinya ketika misalnya dia itu vertikal, bener-bener pas ada di atasnya, itu ketika terjadi eksitasi, itu eksitasinya ke tempat yang sama. Maksudnya gimana? Jadi ini misal, ini vibrasi keadaan 1. Harusnya 0, sorry. Terus ini 1, ini 2. Ini 0, 1, 2. Kalau misalnya dia pas vertikal, eksitasinya itu dari 0 ke 0. Kenapa? Karena misal nih, kita di 0 itu kita asumsikan dia punya bentuk fungsi gelombangnya kayak gini. Terus yang 0 juga sini dia fungsi gelombangnya kayak gini. Nah, karena fungsi gelombangnya overlap dengan baik, maka eksitasinya bisa ke tempat yang sama. Nah, tapi ada kemungkinan ketika molekul itu dieksitasi, dia itu panjangnya berubah. Jadi, kalau misalnya kayak gini, mereka itu punya panjang ikatan yang sama, PI yang sama. Di sini kan PI-nya ya. Tapi ada juga kemungkinan ketika dia dieksitasi, PI-nya itu berubah. Jadi ketika kalau PI-nya berubah, dia kayak gini. Ada geser, jadi bond equilibrium itu, PI itu kan bond equilibrium kan, kesetimbangan ikatannya, itu geser. Nah kalau kayak gitu, dia eksitasinya bakal ke yang lain, ke tingkat energi yang berbeda. Kenapa? Karena di sini mungkin overlapnya itu lebih bagus dibanding yang bawahnya. Kalau misalnya di yang bawahnya yang ini, itu kan nggak ketemu kan. Kalau misalnya di gambar di sini, misalnya ini kayak gini, ini tuh dia di sini. Tapi kalau misalnya di yang atasnya, walaupun yang atasnya itu kayak gini, tapi kebetulan mereka ketemu. Sedangkan yang ini nggak ketemu. Jadi itu kenapa misalnya bisa terjadi. Ya ini yang Frank Condon sih. Kemudian terkait dengan fluorescence. Jadi kalau misalnya mau digambar pakai diagram yang lebih simpel, misalnya ini lagi-lagi diagram elektronik. Kemudian di sini ada diagram vibroniknya. Nah, untuk fluorescence, ketika dia dieksitasi, jadi dia ini absorpsi,
dia itu bakal namanya mengalami relaksasi vibrasi. Jadi kalau dalam konteks ini, ketika dia naik, kan dia naik ke yang lebih tinggi ya. Kemudian dia bakal terjadi relaksasi fibronik. Jadi misalnya ini S0, sini S2. Nah, dia bakal turun, sampai misalnya S1, baru dia nanti emisi. Nah, karena energi emisinya lebih rendah, makanya panjang gelombangnya lebih panjang. Jadi ini buat fluorescence. Jadi prinsipnya itu dia tereksitasi, kemudian dia vibrational relaxation, kemudian dia baru emisi. Kenapa bisa vibrational relaxation? Karena tingkat energi vibrasinya itu nggak sama dengan keadaan dasar. Jadi dia untuk kembali ke keadaan dasarnya nanti dia turun dulu, baru nanti dia bisa balik lagi. Jadi dalam ya sebenarnya kalau kalian gambarnya ini lebih bagus, bisa lebih pas sih ngegambarin turunnya. Gitu. Kemudian kalau misalnya bedanya sama phosphorescence, kenapa phosphorescence bisa lebih lama? Karena dia terjadi intersystem crossing, yaitu pindah ke triplet. Ya baru sih, baru nanti dia sama relaksasi juga. Terus baru emisi. Intinya bedanya perubahan kalau misalnya di fluoresensi dia singlet, kalau misalnya di fosforensi dia triplet. Terus ya udah kalau misalnya dia triplet, ada stay di keadaan tripletnya dulu, baru dia nanti relaksasi, kemudian baru turun. Gitu. Jadi tapi intinya adalah ketika di Frank Connon ini itu ada perbedaan. Kalau gue ngeliatnya bone equilibrium ya, jadi panjang ikatan, makanya ini ya bisa geser kayak bagian atasnya. Terus dia bisa ke tingkatan yang lain, jadi dia bisa turun. Maksudnya bisa vibrational relaxation. Kalau misalnya enggak gitu sih nggak perlu sebenarnya. Kalau misalnya dia nggak ke keadaan yang berbeda, ini kan keadaan fibronik yang berbeda. Jadi misalnya ini 2, ini 1, ini 1, ini 2. Jadi turun ke 1 dulu, baru turun ke bawahnya lagi. Gitu. Kalau gue sih kalau buat jelasin fluorescence phosphorescence gue lebih suka pakai grafik yang ini karena lebih simpel. Tapi kalau misalkan bisa gambar bagus yang ini mending yang atas. Tapi ya bebas. Jadi ya itu aja sih. Tapi intinya kalau kenapa sih ini bisa geser? Karena tadi ya ada kemungkinan ketika tereksitasi panjang ikatannya di equilibriumnya jadi beda. Ini sih sebenarnya penjelasan model ini simplifikasi aja sih. Di atomik tuh simplifikasi, kalau misalnya di poliatomik lebih pusing aja, cuman ya kurang lebih seperti ini.